berawal dari mangsa menjadi pemangsa. Dalam video ini kita akan menjelajahi hiruk-pikuk evolusi salah satu hewan yang saat ini kita kenal dengan nama paus. Lima juta tahun yang lalu, di bagian dunia yang sekarang menjadi kaki pegunungan Himalaya, seekor makhluk berkuku kecil seukuran rakun melarikan diri demi keamanannya ke dalam air. Makhluk tersebut diberi nama Indohyus, yang berarti babi dari India. Dan penelitian terhadap fosil makhluk ini menunjukkan bahwa ia memiliki tulang yang sangat padat. Dan hal ini berarti bahwa ia setidaknya hidup di dalam air dan darat. Karena tulang yang sangat berat seringkali menjadi pemberat tubuh mereka di dalam air. Dengan kuku dan penampilan keseluruhannya, ia memiliki banyak kesamaan dengan rusa. Hanya saja, ia tidak berkerabat dekat dengan rusa. Indohyus memiliki tulang telinga yang bentuknya sangat unik, di mana mereka memiliki tonjolan tulang yang menebal di tengah telinga, yang disebut involucrum. Satu-satunya kelompok hewan hidup yang diketahui memiliki telinga seperti ini adalah paus. Karena meskipun seukuran rakun, Indohyus merupakan kerabat paus paling awal yang diketahui. Paus modern atau Cetacea kini hampir seluruhnya merupakan karnivora. Kendati demikian, mereka berkerabat paling dekat dengan hewan berkuku, khususnya sekelompok hewan bernama Artiodactyl yang mencakup hewan-hewan seperti unta, babi, atau rusa. Jadi, meskipun paus sekarang sudah beradaptasi dengan baik dalam berenang, sehingga mereka memiliki tubuh ramping berbentuk torpedo, masuk akal jika nenek moyang mereka yang paling awal akan terlihat lebih mirip babi atau rusa. Bukti DNA menunjukkan bahwa di antara hewan berkuku Artiodactyl, kerabat terdekat paus yang masih hidup adalah kuda Nil. Namun, Indohyus bahkan lebih dekat kekerabatannya dengan paus dibandingkan dengan kuda Nil. Tidak seperti paus modern yang semuanya karnivora. Indohyus lebih mirip dengan hewan lain dalam keluarga Artiodactyl mereka, karena kemungkinan besar memakan tumbuhan. Dan meskipun bisa jadi omnivora, tetapi mereka jelas bukan predator. Artinya, mereka tidak akan beradaptasi dengan kehidupan di air untuk menangkap mangsa di dalam air seperti ikan. Karena Indohyus adalah spesies yang sangat mirip dengan hewan lain. Nenek moyang paus pertama yang dikenal sebagai predator dan hewan paling awal dalam catatan fosil yang dianggap sebagai Cetacea sejati diberi nama Pachycetus, yang hidup sekitar 50 juta tahun yang lalu pada zaman Eosen. Dinamakan demikian karena fosil anggota pertama kelompok ini yang ditemukan di Pakistan. Pachycetus memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan Indohyus, tetapi jauh lebih besar dan seukuran serigala. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua Pachycetus, karena ada anggota lain dari keluarga ini bernama Ictolestes, yang mungkin berukuran lebih besar dari rubah, tidak seperti Indohyus. Pachycetus dan Ictolestes memiliki moncong panjang yang dipenuhi gigi tajam. Jenis ikan paus pada gigi fosil Pachycetus menunjukkan bahwa mereka akan memakan hewan kecil dibandingkan hewan besar. Dan bentuk gigi mereka lebih mirip dengan hewan pemakan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah predator yang memakan ikan bersama dengan hewan kecil lainnya. Namun, meskipun pola makan mereka akuatik, Pachycetus sebagian besar masih merupakan hewan darat. Paus pertama yang menunjukkan serangkaian fitur perairan disebut Ambulocetus, yang hidup di Pakistan sekitar 47 juta tahun yang lalu. Ambulocetus memiliki kaki yang berfungsi, yang anggota tubuhnya lebih pendek dibandingkan Cetacea sebelumnya. Proporsi anggota badan Ambulocetus akan mirip dengan berang-berang. Tulang ekornya sedikit diratakan untuk membuat ekornya lebih gembung, sehingga lebih berguna untuk pergerakan di dalam air. Tidak seperti milik Pachycetus. Giginya menunjukkan bahwa ia akan menargetkan mangsa lebih besar, dan juga Ambulocetus memiliki tengkorak yang lebih sempit dan panjang, mirip dengan buaya.
Buaya memiliki struktur rahang ini karena membantu mereka memakan mangsa yang besar. Jadi mungkin saja Ambulocetus hidup dengan cara yang sama dengan menyergap predator yang mendekati air untuk minum. Berbeda dengan semua nenek moyang paus yang disebutkan sejauh ini, fosil Ambulocetus juga ditemukan di lingkungan laut. Menjadi paus pertama yang diketahui menghabiskan setidaknya beberapa waktu di laut. Meskipun fosilnya diketahui dari lingkungan pesisir dan tidak ada bukti bahwa ia mampu berenang di laut untuk jangka waktu yang lama. Paus pertama yang melarikan diri dari perairan pesisir laut dan menyebar ke seluruh dunia adalah keluarga yang disebut Protocetus. Yang paling terkenal adalah cetacea bernama Rhodocetus, yang juga dikenal dari Pakistan. Alasan mengapa semua spesies dan nenek moyang cetacea paling awal dapat ditemukan di India dan Pakistan adalah karena wilayah ini dulunya merupakan lautan purba yang disebut Tethys, tempat sebagian besar evolusi paus awal terjadi. Namun, sekitar 30 hingga 40 juta tahun yang lalu, Tethys tertutup ketika Afrika bergabung dengan benua lain, dan itulah sebabnya kita dapat menemukan fosil paus di pegunungan. Rhodocetus mirip dengan Ambulocetus karena ia mampu membawa beban tubuhnya di darat, dan lebih mirip berang-berang atau anjing laut daripada paus modern. Tetapi ia lebih beradaptasi dengan kehidupan di laut. Misalnya, Ambulocetus memiliki lubang hidung di ujung hidungnya, sedangkan Rhodocetus memiliki lubang hidung di sekitar setengah kepala sehingga ia dapat membenamkan lebih banyak tubuhnya sambil tetap bernafas. Sebuah transisi penting bagi paus yang akhirnya mengembangkan lubang semburnya. Namun, Protocetus juga jauh lebih beragam dibandingkan keluarga Cetacea sebelumnya, dengan banyak bentuk tubuh berbeda dan banyak paus yang kurang beradaptasi dengan kehidupan di lautan. Misalnya, kemungkinan besar Rhodocetus masih memiliki ekor yang normal. Adaptasi perairan baru ini membantu mereka menyebar ke seluruh dunia karena mereka adalah keluarga paus pertama yang fosilnya ditemukan di luar anak benua India. Fosil Protocetus telah ditemukan di Mesir, yang mungkin berada di sisi lain Tethys pada saat ini dalam sejarah. Namun, beberapa paus berkembang lebih jauh, termasuk seekor paus bernama Perigocetus yang berhasil melintasi Atlantik sekitar 40 juta tahun yang lalu. Ketika fosilnya ditemukan di Peru, Protocetus memiliki banyak kesamaan dengan paus modern. Namun, sebagian besar masih bisa kembali ke daratan suatu saat nanti. Hal ini dibuktikan dengan struktur rangkanya. Secara spesifik telah ditemukan fosil salah satu anggota famili yang disebut Maiacetus, yang ditemukan saat hamil dan posisi janinnya menunjukkan hewan tersebut melahirkan di darat. Cetacea pertama yang diketahui sepenuhnya hidup di air disebut Basilosaurus. Yang paling terkenal di antara mereka adalah paus bernama Dorudon, yang hidup sekitar 42 juta tahun yang lalu. Sirip belakang Dorudon telah menyusut hingga mereka tidak mampu lagi menopang tubuh mereka di darat, dan kaki depan mereka rata dan berbentuk sirip, serta memiliki jangkauan gerak yang tidak berguna di luar air. Adaptasi ini akan membuat mereka menjadi perenang yang lebih efisien, berbeda dengan cetacea yang ada sebelumnya. Kita harus berspekulasi tentang apa yang mereka makan. Salah satu spesimen Dorudon memiliki beberapa ikan yang menjadi fosil di dalam perutnya, sehingga kita tahu bahwa mereka adalah predator dan pastilah mereka adalah perenang yang baik untuk menangkap ikan di lautan terbuka. Kini makhluk-makhluk tersebut tidak lagi harus kembali ke daratan. Basilosaurus memiliki batasan ukuran yang jauh lebih besar. Basilosaurus mungkin bisa tumbuh hingga lebih dari 20 meter, sama panjangnya dengan paus sperma. Jadi, mereka tidak akan sebesar paus modern. Namun mereka adalah keluarga paus pertama yang tumbuh hingga ukuran sangat besar. Dan Basilosaurus mungkin merupakan hewan terbesar pada zamannya. Basilosaurus menunjukkan bahwa mereka berburu ikan besar dan Basilosaurus lainnya, sehingga mereka mungkin menjadi paus pertama yang memburu paus lainnya. Basilosaurus mungkin sepenuhnya hidup di air, tetapi mereka masih sangat berbeda dengan paus modern.
mereka tidak terlalu cerdas, karena selubung otak di tengkorak mereka menunjukkan bahwa rasio ukuran otak dan tubuh mereka adalah rata-rata mamalia pada saat itu. Dan tidak ada bukti bahwa mereka dapat melakukan ekolokasi. Basilosaurus juga memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda, yaitu lebih panjang dan lebih berbelit-belit, dengan tubuh lebih ramping dibandingkan paus modern. Selain paus beluga, semua paus lainnya memiliki tulang leher yang menyatu, yang berarti kepala mereka hanyalah perpanjangan dari tubuh mereka. Tetapi Basilosaurus masih bisa memutar kepalanya setidaknya sedikit. Ciri-ciri ini membuat Basilosaurus terlihat mirip dengan reptil laut zaman kapur, yaitu Mosasaurus. Kemungkinan merupakan evolusi konvergen karena hidup dengan cara yang serupa. Hal ini juga menjadi alasan mengapa paus ini dan keluarganya diberi nama Basilosaurid. Karena ketika fosilnya pertama kali ditemukan, mereka dianggap sebagai reptil laut. Basilosaurus sangat sukses memiliki banyak spesies dan menjadi kelompok paus dominan di lautan hingga sekitar 30 juta tahun yang lalu. Ketika nenek moyang paus balin dan paus bergigi modern mengambil alih. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa raksasa lautan ini pernah menguasai lautan pada zamannya. Air yang cukup mencengangkan sebagai binatang seukuran rakun hingga menjadi penguasa lautan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Untuk terus mendukung channel ini, silakan sisihkan waktu untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang terjadi di alam liar.